Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Umat Islam tentunya dalam sejarah memiliki peradaban yang sangat luhur, dan juga umat Islam dalam sejarah pernah memimpin dunia. Tidak ada satupun negeri yang penduduknya ketika menerima Islam melainkan masyarakatnya akan berbondong-bondong untuk memeluk Islam. Sepanjang sejarah kepemimpinan Islam, kaum muslimin pernah memimpin 2/3 dunia, mulai dari Afrika hingga sebagian Eropa. Kaum muslimin dengan kepemimpinannya pernah menciptakan keadilan, bahkan kemakmuran. Kepemimpinan Islam juga melebur semua umat manusia tanpa membedakan sukunya, membedakan bangsanya, jenis kelaminnya, rasnya, dan juga bahasanya. Dan bahkan juga kepemimpinan Islam menjamin umat non-muslim dengan keadilan dan juga bahkan memberikan perlindungan kepada umat non-muslim. Dalam gambaran sejarah inilah, tentunya kalau kita melihat kondisi saat ini sangat bertolak belakang kalau kita melihat, karena kaum muslimin saat ini terpuruk dari berbagai bidang. Bahkan umat Islam tidak bisa lagi mandiri, dan juga bahkan kita didikte oleh bangsa-bangsa yang lain. Meskipun kita mengklaim bahwa kita sudah merdeka, tetapi realitanya kita tak bisa menjalankan syariah secara keseluruhan karena kita masih di bawah kendali negara-negara asing. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dulu kalau kita melihat sejarah sebelum Islam datang, manusia berada di dalam kegelapan. Ada yang menyembah berhala, praktek ekonomi ribawi, dan bahkan curang dalam perdagangan. Dan yang lebih parah lagi, kejahilan orang dahulu adalah ketika anak perempuan lahir, maka dia harus dikubur hidup-hidup oleh ayahnya. Kaum perempuan pun dihinakan. Begitu pula pada saat yang sama, kerajaan Romawi dan Persia berkuasa menindas negeri-negeri yang ia jajah. Ketika Islam datang, maka Islam datang membawa perubahan yang sangat besar. Islam memuliakan manusia dan mengeluarkan mereka dari era jahiliyah menuju peradaban yang mulia dan gemilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya iman. Sebaliknya, orang-orang kafir, para pelindung mereka adalah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 257. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menguraikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dialah menunjukkan kepada siapa yang mengikuti keridhaannya jalan-jalan keselamatan. Ia mengeluarkan hamba-hambanya yang beriman dari kegelapan kekufuran, keraguan dan kebimbangan menuju cahaya kebenaran yang terang. Begitu pula
cahaya Islam menghapus budaya penyembahan manusia kepada makhluk, baik berupa berhala maupun penyembahan sesama manusia seperti para raja. Islam menghapus kekuasaan yang zalim, lalu menggantikannya dengan keadilan yang menciptakan rasa aman, menghukum para pelaku kemaksiatan, para pelaku kejahatan dengan seadil-adilnya, bahkan memberikan perlindungan dan kedudukan terhormat untuk kaum perempuan. Dan juga Islam bahkan menyuruh anak laki-laki untuk betul-betul memuliakan kedua orang tuanya. Kemudian juga Islam berhasil mengubah bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang lainnya memeluk Islam, yang memeluk Islam menjadi umat manusia yang unggul dengan melaksanakan syariah Islam di bawah naungan khilafah. Umat Islam menyebarkan rahmat dan memberikan banyak sumbangan untuk peradaban dunia. Banyak karya ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu seperti matematika, kedokteran, kimia, farmasi, teknik, dan yang lainnya, yang saat ini menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Kepemimpinan juga Islam berkontribusi bagi kemanusiaan. Khilafah pernah membantu 3 kapal berisi makanan dan obat-obatan bagi rakyat Irlandia yang dilanda kelaparan. Juga kepemimpinan Islam pernah memberikan bantuan kepada Amerika Serikat pada tahun 1889, mendapatkan $1,000 sebagai bantuan dari kepemimpinan Islam, dan umat Muslim pun memberikan bantuan itu kepada Amerika Serikat. Begitu pula di Nusantara, saat perang Aceh, Khilafah Utsmaniyah mengirimkan 17 kapal perang beserta prajurit dan persenjataan untuk membantu pejuang Aceh melawan kolonial Belanda. Kepemimpinan Islam juga mengirim bantuan untuk Batavia saat dihantam banjir di tahun 1916 sebesar 20.000 koin emas. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari sejarah inilah tentunya muncul pertanyaan, apa kunci kebangkitan hingga bisa seperti itu? Dan tentunya tidak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan generasi-generasi awal kaum muslimin, bukan dengan mengikuti aturan yang disodorkan oleh pihak asing. Bahkan Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah menyatakan, la yusliha akhir hadhihi al-ummati illa ma aslaha awlaha. Tidak akan bisa memperbaiki kondisi generasi akhir umat ini kecuali apa yang telah mampu memperbaiki kondisi generasi awal umat ini. Apa maknanya? Maknanya adalah umat muslim yang dulu bisa menjadi baik dan bangkit ketika menggunakan Islam. Karena itu sekarang pun kita hanya bisa bangkit kecuali betul-betul menggunakan Islam sebagai aturan hidup. Kunci kebangkitan yang dibawa Rasulullah SAW pada umat manusia adalah membebaskan dari penghambaan sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW, beliau pernah menyampaikan kepada kaum Nasrani Najran, fa inni ad'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad wa ad'ukum ila wilayatillah min wilayatil ibad. Sungguh aku menyeru kalian agar menghambakan diri hanya kepada Allah dengan meninggalkan penghambaan kepada sesama manusia, dan aku pun menyuruh kalian untuk berada di dalam kekuasaan Allah dan tidak berada di dalam kekuasaan sesama hamba atau sesama manusia. Jamaah Jumat rahimakumullah. Islam pun
pernah berhasil menciptakan manusia yang bangkit, yakni mereka yang tunduk dan menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta segenap makhluk alam semesta ini. Ingatlah jamaah Jumat rahimakumullah, kebangkitan umat Islam bukanlah kita melihat dari berlimpahnya materi dan juga membangun gedung-gedung tinggi. Kebangkitan yang sahih bagi kita menurut umat Islam adalah kemerdekaan yang ketika kita betul-betul menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan di berbagai bidang kehidupan. Karena hanya dengan cara inilah kita akan betul-betul terbebas dari penghambaan manusia sesama manusia menuju penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.